teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Baik, saya di sini akan menjelaskan sistem informasi manajemen bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Baik, teman-teman bisa menyimak ya tujuan pembelajaran kali ini agar kita lebih paham lagi materi yang dijelaskan. Materi yang pertama ada organisasi data, di mana terdapat hierarki data, yaitu data bisnis secara tradisional telah terorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk records, dan records bergabung untuk membentuk file. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam sebuah spreadsheet karena banyak pengguna telah menggunakan spreadsheet. Selanjutnya ada flat files, di mana suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan tabel harus dalam bentuk flat files karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Next ada file-file kunci, di mana kunci ini di dalam sebuah tabel adalah satu file yang berisi satu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Next, selanjutnya ada struktur data. Sistem manajemen basis data atau BDMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Terdapat 3 struktur basis, yaitu yang pertama struktur basis data hierarki, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relation. Yang pertama, struktur basis data hierarki ini ada IDS atau Integrated Data Store, di mana dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. Basis data ini dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Bahasa Sistem Data. Lalu, sistem manajemen berbasis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, struktur basis data hierarki ini awalnya sangat populer. Kenapa populer? Karena struktur hierarki memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar records di dalam basis data akan digunakan di dalam suatu aplikasi. Next, struktur yang kedua yaitu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan records tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua records lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data secara konseptual. Setiap records dalam basis data dapat menunjukkan semua records lain di dalam basis data. Next, yang ketiga ada struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam menggunakan basis data, yakni mereka membutuhkan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui records data perantara dalam jumlah besar. Pada gambar tersebut, secara konseptual, tabel mata kuliah akan memiliki 2 tabel yang lebih tinggi yang menunjukkan ke arahnya, fakultas dan jurusan. Hubungan ini tidak diperkenankan oleh struktur basis data hierarki. Contoh basis data relasional, basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen
basis data dari Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada tiap produk basis peranti lunak sistem manajemen basis data rasional. Selanjutnya ada konsep basis data yang menunjukkan file-file dan data relasi di antara tabel-tabel dalam basis data jadwal. Garis-garis dalam tabel menunjukkan file-file mana yang merupakan file bersama yang menyatukan tabel-tabel dalam satu relasi. Next, membuat basis data. Terdapat 4 komponen, yaitu menentukan kebutuhan data, teknik-teknik pemodelan data, diagram relasi entitas, diagram kelas. Yang pertama, menunjukkan kebutuhan data. Pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Selanjutnya, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan. Lalu ada menjabarkan kebutuhan informasi. Selanjutnya, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Next, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Yang kedua ada teknik-teknik pemodelan data. Ada 2 yang digunakan, yaitu teknik diagram relasi entitas digunakan untuk mengurangi hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual. Sedangkan teknik yang kedua yaitu teknik diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Selanjutnya ada diagram relasi entitas. Kumpulan konseptual file-file yang saling berhubungan disebut entitas. Selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas ini terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan di atas kelas. Next, menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Perbedaan terbesar laporan dan formulir adalah dalam formatnya. Formulir haruslah navigasi, akurasi, dan konsistensi. Selanjutnya ada e-query. E-query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilihnya. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para penggunanya. Selanjutnya ada bahasa e-query terstruktur, di mana kode yang biasanya digunakan oleh sistem manajemen basis data rasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Selanjutnya ada pemrosesan basis data lanjutan, yaitu pemrosesan analytical online. Analytical processing telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada personal basis data, yaitu terdapat pengguna akhir. Pengguna akhir ini tidak dapat diabaikan secara personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan e-query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada program basis data, menunjukkan spesialisasi dan seleksi yang tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lainnya. Selanjutnya ada administrator basis data. Administrator ini merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugas dari BDA dibagi menjadi 4 area, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan juga keamanan basis data. Next, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif itu memiliki 2 keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungan BDMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat. Selanjutnya ada keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian BDMS itu ada membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan juga mempekerjakan dan memelihara staf DBA.